Seorang warga lansia bernama Simon Tapa, 96 tahun, asal Dusun Perangian, Lembang Ampang Batu, Kecamatan Rindingalo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, viral setelah kisahnya ditandu sejauh 6 km menuju Puskesmas Pangala pada Selasa, 15 April 2025, menyebar luas di media sosial. Dalam kondisi lemah dan sempat muntah darah, Simon Tapa ditandu secara bergantian oleh warga dan keluarga dari pukul 17.30 hingga pukul 19 WITA. Setibanya di puskesmas, beberapa menit kemudian Simon Tapa dinyatakan meninggal dunia dan kembali ditandu pulang ke rumah duka. Jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 21 WITA. Perjalanan tersebut berlangsung dalam kondisi hujan deras, di jalur ekstrim berlumpur dan mendaki. Akses jalan yang dilalui hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 jenis trail atau mobil off-road. Itu pun sangat sulit ditembus jika cuaca buruk. Viralnya peristiwa ini memunculkan kabar bahwa pihak Puskesmas Pangala tidak mengizinkan penggunaan satu dari 2 ambulans yang tersedia untuk mengevakuasi atau mengantar pasien. Kepala Puskesmas Pangala, John Padidi, membantah tudingan tersebut dan menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahpahaman di lapangan. Jadi ini sepertinya miskomunikasi, bahwa peruntukan kedua ambulans tersebut tidak untuk mengantar jenazah karena di dalamnya harus steril dan sudah ada sop. Awalnya pasien mau dirujuk ke rumah sakit di Rantepao, tapi karena kondisi drop dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia, ujar John Padidi saat ditemui di Puskesmas Pangala, Minggu, 20 April 2025, siang. Ia menambahkan, ambulans jenis puskesmas keliling, pusling, sebenarnya diperuntukkan untuk pelayanan preventif dan promotif, bukan untuk membawa jenazah. Namun ia tak menampik bahwa miskomunikasi antara sopir dan masyarakat menjadi faktor utama. Supir kami baru saja diangkat sebagai PPPK dan belum menerima SK. Jadi saat itu juga belum bisa bertugas secara penuh. Apalagi saat kejadian hujan deras dan medan sangat sulit, tambah John. Ia berharap agar ke depan setiap lembang atau desa dapat menganggarkan pengadaan ambulans desa, agar kejadian serupa tidak terulang. Semoga ke depan lembang-lembang bisa mengadakan ambulans desa dari dana desa, supaya kita bisa tingkatkan pelayanan. Tapi yang pasti, kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal jika ada komunikasi yang jelas dari masyarakat dan kepala lembang, tuturnya. Tim Tribun Toraja juga meninjau langsung akses ke rumah duka Simon Tapa. Kondisi jalan terbukti ekstrim, penuh tanjakan, dan masih tergenang lumpur sisa hujan deras pada Sabtu, 19 April 2025, malam. Kan dibungkus tarpal. Dibungkus tarpal jenazah itu apakah tidak ada koordinasi sebagai standar pelayanan medis, kemudian mobil ambulans jenazah apakah ada di puskesmas? Oh ya, kalau itu Pak mengenai ya sempat ada keluarga yang sampaikan ya, termasuk juga masyarakat kami di sini bahwa bisa ke kami menggunakan ambulans. Kalau dari kami memang untuk peruntukannya untuk jenazah itu memang tidak ada sama sekali di puskesmas Pak. Dan kalau ini bukan berarti masyarakat belum tahu. Ya sebenarnya saya sudah keliling mensosialisasikan bahwa 2 kendaraan kita di puskesmas itu fungsinya untuk ini. Ya. Berarti 2 kendaraan di puskesmas ini hanya kendaraan operasional untuk operasional dan ya jadi 2 Pak ya. Ya. Satu pusling ini untuk operasional puskesmas melayani promotif preventif di masyarakat. Yang satu ini untuk mobilisasi pasien dari FKTP ke rumah sakit tingkat rujukan. Ini penanganannya seperti apa, dan kemudian setelah meninggal itu apakah mereka tidak meminta ambulans atau bagaimana? Oh ya begini, jadi memang setelah pasien tiba di puskesmas ya itu sudah langsung kita masuk dalam proses penanganan di unit gawat darurat yang ada di belakang. Ya, di situ dilakukan berbagai tindakan karena memang jamnya itu sudah sore. Untuk tenaga dokter ya dihubungi melalui telepon ya, karena kami kerja dari pagi sampai jam 4, dihubungi melalui telepon dan berkoordinasi petugas dengan dokter dan tetap melanjutkan pelayanan. Setelah mereka mengambil kesimpulan bahwa pasien ini akan diteruskan untuk dilakukan rujukan lagi ke tingkat yang lebih atas atau rumah sakit rujukan, pasiennya sudah masuk dalam proses tahap rujukan. Jadi di situ sudah dilakukan persiapan rujukan. Namun, ini yang kejadian yang pada saat memasuki fase rujukan itu, ini pasien si kakek tiba-tiba drop, ya mengalami
keadaan yang kritis ya, sehingga tidak langsung diangkat ke ambulans ya, dilakukan penanganan di dalam. Dan memang saat itu kondisinya kalau untuk kendaraan memang sudah standby saat itu ya, sudah standby, dan memang tidak jadi ditunda naik ke ambulans karena diusahakan dulu kalau bisa stabil di UGD baru dinaikkan kembali. Tapi itu ya, disitulah dalam kondisi seperti itu pasiennya turun terus kondisinya sampai meninggal dunia. Jadi, yang saya maksud tadi Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.